Anda berada masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di edisi hari Rabu tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah atau tanggal 8 Agustus 2023. Kita kembali berjumpa dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah bersama Ustadz Helmi Bajri Hafidullah Ta'ala, sebuah acara yang kami kemas dari pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih, ya, ringkasan fikih karya Syekh Shaleh Fauzan Hafidullah Ta'ala. Dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-233 ya. Dan di malam hari ini masih kita akan melanjutkan bab mabit di Muzdalifah. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Al-Ustadz Helmi Bajri Hafidullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام, para hadirin pendengar setia Radio Indosiar 91,8 FM, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitabul Hajj. Pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu tentang mabit fi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Sebagaimana pembahasan telah kita bahas bahwa dinamakan Muzdalifah dikatakan oleh Syekh Shaleh hafizahullah ta'ala minal izdilaf wa huwa al-qurb. Muzdalifah dari kata izdilah yaitu al-qurb. Izdilaf yaitu qurb, dekat, yang artinya dekat. Karena al-hujjaj, para jamaah haji, ketika mereka bertolak meninggalkan Arafah, izdalafu ilaiha, mendekat ke tempat Muzdalifah, ay taqarrabu wa madaw ilaiha, ini mendekati Muzdalifah. Naam. Dan juga dinamakan Muzdalifah dengan jamak.
lijtima'in nas biha, karena orang-orang berkumpul di situ, bermalam di Muzdalifah. Wa tusamma bil masy'aril haram, dan juga Muzdalifah dinamakan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram di sini disifati dengan haram karena masuk ke batasan-batasan tanah haram, sehingga dinamakan Masy'aril Haram. Nah, pembahasan yang telah kita bahas tentang mabit di Muzdalifah, bahwasannya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa sunnah ayyabita bi Muzdalifah ila ayatlu'a al-fajr. Disunnahkan bermalam di Muzdalifah sampai terbitnya fajar, dan sholat fajar di Muzdalifah. Nah, kemudian berdoa. Nah, setelah sholat menjelang matahari terbit. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza afattum, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Nah, ini ketika sudah sholat subuh, berdoa menjelang matahari terbit. Nah, thumma yadfa'u ila Mina qabla tulu'i syams, kemudian bertolak menuju ke Mina sebelum terbitnya matahari. Nanti kita akan bahas juga di sini. Naam. Kemudian bagi mereka orang-orang yang lemah seperti para wanita dan juga seperti orang-orang yang sudah tua, maka diperbolehkan bagi mereka untuk bersegera bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Nah, ke Mina idza ghabal qamar. Idza ghabal qamar, ketika bulan telah terbenam, yakni setelah pertengahan malam. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan keringanan kepada mereka, orang-orang yang lemah, para wanita, orang-orang yang sudah tua. Bahkan Saudah meminta izin kepada Nabi SAW untuk bertolak menuju ke Mina. Naam, sebelum Nabi SAW bertolak, yakni pada sudah pertengahan malam. Dan Nabi SAW mengizinkan Saudah. Naam. Taib. Dan juga bagi mereka yang menemani orang-orang yang lemah, menemani para wanita mahramnya minal aqwiya, diperbolehkan ikut dengan para wanita, ikut dengan orang-orang yang lemah setelah tengah malam, karena mereka menemani. Karena orang-orang yang lemah, orang-orang tua, gak mungkin dia jalan sendiri menuju ke Mina tanpa ada pendampingnya, dari anaknya misalkan, atau dari adiknya. Intinya yang menemaninya ikut, walaupun termasuk dari orang-orang yang kuat, karena harus menemani orang-orang lemah. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala, fal mabit bi Muzdalifah wajibun min wajibatil hajj. Berkata hafizahullahu ta'ala, dan mabit di Muzdalifah wajib.
Nah, menginap di Muzdalifah wajib min wajibatil hajj, dari kewajiban haji. Wala yajuz tarkuhu liman ata ilaiha qabla muntasafil lail, dan tidak boleh meninggalkan Muzdalifah liman ata ilaiha, bagi mereka yang datang Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Nah, sebelum tengah malam. Nah, amma man wasala ilaiha ba'da muntasafil lail fa innahu yujzi'uhu al-baqa' fiha walau qalilan. Berkata hafizahullah taala, sedangkan bagi mereka yang sampai di Muzdalifah setelah pertengahan malam, fa innahu yujzi'uhu al-baqa' fiha walau qalilan, perbolehkan berdiam diri di situ di Muzdalifah walau qalilan, walaupun hanya sebentar, ketika dia datang tiba di Muzdalifah di sesudah pertengahan malam. Wa in kana al-afdal lahu ay yabqa fiha ila tulu'il fajr, dan afdal baginya untuk berdiam diri di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah sampai terbitnya fajar. Wa yusalliya fiha al-fajr wa yad'uwa ba'da dhalik, salat fajar di Muzdalifah, kemudian setelah itu berdoa. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jabir ibn Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis yang panjang, hadis tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma taja'a hatta tala al-fajr fa shalla al-fajr hina tabayyana lahu as-subh bi adhanin wa iqamah. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya dengan satu kali adzan, dua kali qomat. Nah, kemudian disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidur. Thumma taja'a hatta tala al-fajr. Ini yang disyariatkan seseorang ketika tiba di Muzdalifah, salat maghrib dan isya dijamak, setelah itu tidur, beristirahat, agar nanti ketika masuk tanggal 10, karena di situ amalan haji ada 4 yang membutuhkan tenaga, nah, sehingga dia sudah cukup istirahatnya, nah, sudah mempunyai kekuatan untuk melaksanakan amalan haji di tanggal 10, di tanggal 10 Dzulhijjah. Naam. Thayyib. Qala hafizahullah ta'ala. Qala fil Mughni, wa man lam yuwafi Muzdalifah illa fi nisf al-akhir min al-lail fala syai' alayh li'annahu lam yudrik juz'an min an-nisf al-awwal falam yata'allaq bihi hukmuh. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni, wa man lam yuwafi,
Muzdalifah illa fi nisfil akhir minal lail, yakni barang siapa yang dia tidak tiba di Muzdalifah kecuali di akhir malam, maka disebutkan fala syai' alaih, maka tidak mengapa atasnya, tidak mengapa baginya. Kenapa? Li'annahu lam yudrik juz'an minan nisfil awal, karena dia tidak mendapatkan bagian dari awal malam. Falam yata'allaq bihi hukmuh, sehingga hukumnya tidak berkait dengannya. Dengan ini mereka yang mungkin ketika di Arafah, ketika matahari terbenam kemudian bertolak ke Muzdalifah, mereka orang-orang yang lemah, para wanita ataupun yang lain sebagainya, lambat untuk datang menuju ke Muzdalifah kecuali dia datangnya itu setelah tengah malam. Maka di sini sebutkan fala syai' alaih, tidak mengapa baginya. Tayyib. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yajuz li ahli al-a'dhar tarkul mabit bi Muzdalifah kal marid alladhi yahtaj ila tamridihi fil mustashfa wa man yahtaj ilaihi al-marid li khidmatihi wa qas-suqah wal-ru'ah, lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakhasa lirru'ah fi tarkil mabit. Berkata hafidhahullahu ta'ala, diperbolehkan li ahli al-a'dhar, bagi mereka orang-orang yang mempunyai udzur, untuk meninggalkan mabit di Muzdalifah. Siapa saja mereka? Kal marid, seperti orang yang sakit, yahtaj ila tamridihi fi mustashfa, dia harus dirawat di rumah sakit, maka tidak mengapa baginya untuk tidak mabit di Muzdalifah. Kenapa? Udzur yang syar'i, sakit, harus dirawat di rumah sakit. Wa man yahtaju ilaihi min ilal marid. Tayyib, saya ulangi. Wa man yahtaju ilaihi al-marid li khidmatihi. Dan juga bagi mereka orang-orang yang diperlukan untuk merawat orang-orang yang sakit. Ini perawat, dokter misalkan, mereka misalkan ikut melaksanakan haji, akan tetapi mereka diperlukan untuk merawat orang-orang yang sakit, sehingga harus meninggalkan mabit di Muzdalifah, dan hal ini juga tidak mengapa. Wa qas-suqa war-ru'ah, dan juga bagi mereka yang para pemberi minum dan juga para pengembala, mereka orang-orang yang harus memberi minum, baik memberi minum hewan tunggangannya. Karena zaman dulu mereka orang-orang yang berangkat haji memakai unta. Unta perlu minum. Sehingga bagi mereka yang ditugaskan untuk mencari minum, diperbolehkan. Atau warru'ah, mengembala, mencari rumput. Untanya seharian belum makan misalkan, harus mencari makanan, rumput kesana kemari. Hal ini tidak mengapa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan keringanan lirru'ah fi tarkil mabit, bagi mereka para pengembala untuk meninggalkan mabit. Ini terjadi ketika pada zaman dulu mereka yang haji dengan memakai kendaraannya seperti unta, seperti himar,
ada juga yang berjalan kaki. Nah, dan hewan-hewan yang mereka tunggangi tentunya memerlukan makanan, harus mencari ke sana kemari, perlu minum atau lain sebagainya. Nah, sedangkan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka sebagai tamu Allah, mereka yang melaksanakan haji, nah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan sehingga mereka bisa melaksanakan haji dengan sempurna, dengan mudah. Naam. Taib. Qala hafidhahullahu ta'ala, falhasil anna al-mabit bi Muzdalifah wajib min wajibat al-hajj liman wafaha qabla muntasafil lail. Berkata Syekh Saleh hafidhahullahu ta'ala bahwa walhasil bahwa mabit bermalam di Muzdalifah termasuk dari kewajiban haji bagi mereka yang tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bata biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Muzdalifah. Wa qala li ta'khudhu anni manasikakum. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, li ta'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dari manasik-manasik kalian dariku, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni hajilah seperti hajinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita sebutkan bahwa barang siapa yang ingin melihat seperti apa hajinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita bisa membaca dan bisa kita melihatnya di sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah. Di sana cukup panjang tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Di sana disebutkan. Naam. Tayyib. Wa innama ubiha dafa' ba'da muntasafil lail lima warada fihi minar rukhsah. Naam. Dan yang diperbolehkan, naam, untuk meninggalkan Muzdalifah adalah setelah tengah malam. Nah, setelah tengah malam. Lima warada fihi minar rukhsah. Sebagaimana ini adalah merupakan suatu keringanan, terutama bagi mereka para wanita, orang-orang lemah. Mereka diperbolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina agar tidak berdesak-desakan nanti ketika berada di Mina. Nah, ketika melempar jumrah. Nah, ini adalah merupakan hikmah bagi mereka orang-orang yang lemah, diperbolehkan untuk pergi duluan. Nah, setelah pertengahan malam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan kepada mereka. Nah, Tayyib. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi pembahasan mabit di Muzdalifah, masih dalam pembahasan kitab Haji yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan lanjutin kembali pembahasan atau acara indahnya ibadah dengan sunnah ini setiap hari Rabu ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya hanya di 91,8 FM Radio Indosiar. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.